wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini ya, pada Mapel Informatika kelas 9 ya, Ibu akan memberikan materi tentang World Wide Web atau www ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini itu peserta didik mampu menjelaskan tentang World Wide Web dengan benar. 2. Peserta didik mampu menjelaskan tentang teknologi aplikasi web dengan benar. 3. Peserta didik mampu menjelaskan syarat-syarat untuk membangun sebuah web dengan benar. Keempat, peserta didik mampu membedakan web statis dengan web dinamis dengan benar. Yang kelima, peserta didik mampu mengidentifikasi kebutuhan pemrograman web dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang kita bahas pertama yaitu www atau www atau World Wide Web ya. Apa itu www ya? Nah, World Wide Web adalah sekelompok dokumen multimedia yang saling bertautan dengan menggunakan tautan hypertext atau hyperlink. Dengan mengklik hyperlink, para pengguna bisa berpindah dari satu dokumen ke dokumen lainnya. World Wide Web sebagai bagian dari internet mengandung informasi seperti misalnya suara, video, gambar, teks, dan lain sebagainya. Jadi itu www ya, dokumen multimedia yang saling bertautan dengan menggunakan hyperlink ataupun hypertext ya. Nah, fungsi www atau World Wide Web yaitu berfungsi untuk menyediakan data serta informasi apapun dan dari manapun supaya dapat diakses orang lain dari seluruh bagian dunia. www memungkinkan para pengguna untuk berselancar dengan mudah hanya dengan melalui sebuah alamat URL atau link. Itu ya, jadi kita bisa mengakses www ini menggunakan sebuah alamat URL ya. Apa itu URL? Nah, kita bahas ya. URL adalah kepanjangan dari Uniform Resource Locator, yang berarti suatu rangkaian karakter yang memiliki format dengan standar tertentu serta dapat digunakan untuk penunjuk alamat sebuah sumber yang ada di internet, baik berupa teks, gambar, dokumen, dan lain-lain. URL digunakan untuk mengidentifikasi lokasi sebuah file dalam internet. Jadi URL itu dia untuk mengidentifikasi lokasi sebuah file dalam internet ya. Dan sebagai penunjuk alamat juga anak ya. Itu namanya URL, Uniform Resource Locator. Struktur dari URL. Sebagai contoh alamat URL https unsri.ac.id. Nah, ini berita ini, isinya ini ya, direktorinya. Jadi strukturnya adalah sebagai berikut cara bacanya nak ya. HTTP ini adalah protokolnya yang digunakan. Unsri adalah nama websitenya ya. AC berarti dia nama domain khusus untuk akademi atau kampus. ID khusus negara Indonesia. Jadi setiap domain negara tuh ada kodenya sendiri nak ya. Nah, isi berita ini adalah letak direktori yang digunakan untuk mengatur halaman web atau file itu ya. Itu adalah struktur dari URL. Selanjutnya adalah domain. Domain adalah alamat sebuah situs web. Sebenarnya alamat dari situs-situs yang eksis di internet ini bentuk dasarnya berupa angka-angka, contohnya 17, 125, 135.147. Bila angka ini diketik di address bar di penjelajah web, maka akan terbuka situs web Google. Nah, itu ya. Jadi itu domain itu adalah alamat sebuah situs web ya. Jenis domain AC. Contoh AC digunakan untuk lingkungan akademik atau kampus. Co digunakan untuk kepentingan komersial. Ketiga, ORG digunakan untuk organisasi. Keempat, SCH digunakan untuk sekolah. Kelima, Go digunakan untuk instansi pemerintah. Jenis domain untuk negara, .id digunakan untuk domain Indonesia. SG digunakan untuk nama domain di Singapura. US digunakan untuk domain di Amerika Serikat. MY digunakan untuk nama domain di Malaysia. AU digunakan untuk nama domain di Australia. DE digunakan untuk nama domain di Jerman. In digunakan untuk domain di India ya. Itu jenis-jenis domain untuk negara ya. Selanjutnya contoh www yaitu yahoo.com. .com ini berarti untuk seluruh dunia. Facebook.com sama samsung.co.au. AU ini berarti dia nama negara Australia. Co ini perusahaan, berarti perusahaan Samsung yang ada di negara Australia. Terus nokia.co.my berarti dia MY ini negaranya domain negara Malaysia. Co perusahaan berarti perusahaan Nokia yang ada di Malaysia. Ya, ini sebagai contoh nih website SMP kita, smp1sungailin.sch.id berarti dia jenis domain ini tentang sekolah ya.
sekolah. ID Indonesia berarti SMP Negeri 1 Sungai Lilin, sekolah SMP yang ada di Indonesia. Terus pgri.or.id, berarti PGRI adalah adalah organisasi, jadi organisasi PGRI yang ada di Indonesia. Itu contoh dari alamat www. Nah ya, sejarah World Wide Web. Di bulan Maret 1949, tim Berners-Lee dan peneliti lainnya dari CERN mengusulkan suatu protokol sistem distribusi informasi di internet yang memungkinkan para anggotanya tersebar di seluruh dunia saling berbagi informasi dan bahkan untuk menampilkan informasi tersebut dalam bentuk grafik. Itu ya, yang awalnya www ini yang mengusulkan adalah tim Berners-Lee dan peneliti lainnya dari CERN ya. Tek 2, teknologi aplikasi web. Aplikasi web adalah suatu aplikasi yang berbentuk klien atau server yang dapat membentuk halaman-halaman web berdasarkan permintaan pemakai. Klien adalah pemakai yang meminta halaman web, sedangkan server adalah penyedia layanan yang melayani permintaan dari pemakai. Itu nak ya. Jadi itu aplikasi web itu ya, ada klien ada servernya. Jadi klien dan server saling berhubungan dalam suatu jaringan internet atau intranet ya. Web dapat diakses menggunakan browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan lain-lain. Itu ya. Teknologi aplikasi web terbagi menjadi dua jenis scripting. Yang pertama, server-side scripting, pemrograman dari sisi server, yaitu membuat kode-kode program yang hanya dieksekusi di server menjadi bentuk-bentuk tag HTML. HTML itu Hypertext Markup Language untuk dikirim ke klien. Contoh bahasa pemrograman dari sisi server adalah PHP, ASP, JSP, dan lainnya. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk membuat suatu halaman web menjadi dinamis. Jadi dengan menggunakan bahasa pemrograman ini bisa membuat website kita menjadi lebih dinamis. Kedua, client-side scripting, pemrograman web dari sisi client, yaitu membuat kode-kode program yang dieksekusi di klien khususnya oleh browser. Contoh bahasa pemrograman dari sisi klien adalah HTML, JavaScript, dan CSS. Itu ya, jadi ada dua teknologi aplikasi web. Yang ketiga yaitu syarat-syarat untuk membangun sebuah web. Yang pertama, kita harus ada aplikasi desain webnya, misalnya WordPress, Adobe Reader, InVision Studio, Weebly, dan lain-lain. Yang kedua, konten webnya, apa yang akan kita sajikan ya di web kita. Nah, kita harus ada konten webnya, misalnya tentang apa web kita, tentang game atau tentang perusahaan, tentang sekolah, ya tentang organisasi dan sebagainya. Ketiga, membeli domain names. Domain adalah alamat website. Jadi contohnya nama usaha.com. Misalnya kita mau buat itu web berupa perusahaan ya, kita harus pakai domainnya .co.id. Kalau kita buat kampus berarti aci.id, kalau sekolah sch.id, sesuai kebutuhan kita. Sebagai contoh ini alamat web kita ya, SMP 1 sungaililin.sch.id. Jadi itu ya. Tapi kita bisa juga ya, karena kita untuk blog pribadi, website pribadi, kita bisa pakai yang gratis ya, Blogspot atau WordPress yang gratis ya. Terus yang keempat, membeli web hosting. Web hosting adalah tempat untuk menyimpan semua file dan data website sehingga dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. File dan data website tersebut bisa berupa video, gambar, email, skrip, aplikasi, dan database. Contohnya alamat web hosting yaitu Niaga Hoster ya, rumah web domanisia.com ya. 5. Membeli program website yang terdiri dari web design dan web programming. Jadi ada 5 syarat untuk membangun web. Yang pertama, aplikasi desain web. Yang kedua yaitu konten web. Yang ketiga, domain. Yang keempat, membeli web hosting, ya tempat untuk menyimpan semua file ya. Terus yang kelima, membeli program website. Bagi ini yang membuat website secara profesional ya. Terus jenis-jenis web berdasarkan teknologinya. Yang pertama yaitu web statis, adalah website di mana pengguna tidak bisa mengubah konten dari web tersebut secara langsung menggunakan browser. Jadi interaksi yang terjadi antara pengguna dan server hanyalah seputar pemrosesan data saja atau link saja. Jadi halaman web statis tidak memiliki database data dan informasi yang ada pada web statis tidak berubah kecuali diubah sintaknya. Jadi website di mana pengguna tidak bisa mengubah konten dari web tersebut secara langsung, tidak bisa memberikan komentar ya dan lain sebagainya, itu ya. Itu web statis. Yang kedua, contoh web statis dulu ya. http://gohugo.io ya. Jadi ada jax.com, mubarakki.com, startupindonesiamai.id. Nah, ini contohnya ya.
website ini kita hanya bisa menerima informasi tapi kita tidak bisa mengubah kontennya ya. Terus yang kedua ya, jenis web berdasarkan teknologinya yaitu web dinamis. Dalam web dinamis, interaksi yang terjadi antara pengguna dan server sangat kompleks. Seseorang bisa mengubah konten dari halaman tertentu dengan menggunakan browser. Jadi ada interaksi antara pengguna dan server. Kita bisa memberikan komentar ya, status dan lain sebagainya. Contoh web dinamis, portal berita dan jejaring sosial seperti ansaryweb.com, facebook.com, youtube.com, kompasiania.com, banyak lagi detik.com itu ya, portal berita ya, itu web dinamis. Jadi contoh web dinamis ini facebook ya, .com ya, kita bisa membuat status ya, bisa memberikan komentar itu ya. Perbedaan web statis dan web dinamis. Jadi yang pertama, interaksi antar pengunjung dan halaman web. Jadi dalam web statis tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara pengunjung dengan pemilik web. Sedangkan web dinamis terdapat interaksi antara pengunjung dengan pemilik web serta seperti memberikan komentar, transaksi online, forum dan lain-lain. Jadi itu ya membedakan yang pertama yaitu interaksi antara pengunjung dan halaman web ya. Yang kedua, bahasa skrip yang digunakan yaitu dalam web statis hanya menggunakan HTML saja atau paling tidak bisa ditambah CSS. Sedangkan web dinamis menggunakan bahasa pemrograman web yang lebih kompleks seperti PHP, ASP dan JavaScript ya. Yang ketiga, penggunaan database. Web statis tidak menggunakan database karena tidak ada data yang perlu disimpan dan diproses. Itu kalau web statis. Kalau yaitu web dinamis menggunakan database seperti MySQL, Oracle dan lain-lain untuk menyimpan dan memproses data. Yang ketiga ini yaitu penggunaan database. Yang keempat, konten. Konten dalam web statis hanya diberikan oleh pemilik web dan jarang diupdate. Sementara konten dalam web dinamis bisa berasal dari pengunjung dan lebih sering diupdate. Jadi web statis itu hanya diberikan oleh pemilik web dan jarang diupdate. Sedangkan web dinamis bisa berasal dari pengunjung dan lebih sering diupdate. Itu yang keempat, konten ya. Nah, yang kelima yang itu terakhir itu kebutuhan pemrograman web. Yang pertama yang dibutuhkan itu kita harus ada perangkat kelas komputernya ya, bisa berupa laptop kita ya atau perangkat komputer ya, jadi harus lengkap ya. Nah terus spesifikasi tergantung dari perangkat lunak yang diinstal pada perangkat komputer tersebut. Misalnya kita mau menginstal perangkat lunak untuk webnya itu Adobe Dreamweaver. Nah kira-kira cocok nggak sama spesifikasi komputer ini ya. Yang kedua, perangkat lunak komputer, yaitu HTML editor adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat halaman web baik yang bersifat statis maupun dinamis. Untuk membuat halaman web baik statis maupun dinamis, kita dapat menggunakan text editor seperti Notepad atau V ya. Perangkat pengembang web yang lebih kompleks, yang lebih bagus ya, lebih dinamis, yaitu Adobe Dreamweaver, Microsoft Visual Studio.net itu ya. Jadi itu kebutuhan programan web, kita harus ada perangkat komputernya. Yang kedua kita harus ada aplikasi perangkat lunaknya. Kita juga bisa menggunakan itu untuk membuat web dengan menggunakan itu blogspot atau WordPress yang gratis. Nah ya, oke anak-anak ya, mungkin itu pertemuan kita hari ini. Jadi kita tadi membahas tentang www, URL, domain ya, teknologi aplikasi web ya, jenis web berdasarkan teknologinya, kebutuhan web ya, pemrograman web. Jadi itu nak ya, silahkan kalian pelajari. Nanti ibu akan share materinya ya, materinya di Classroom, dan tugasnya juga akan ibu kirim melalui Classroom ya. Terima kasih anak-anak, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.